Annyeonghaseyo 여러분, welcome back to my channel. Sebelumnya Nanen mau ngucapin gomawasoyo buat 여러분들 yang udah ngeklik video ini dan nge-subscribe channel ini. Semoga 여러분 semua selalu sehat dan happy terus ya. Di video kali ini kita bakalan ngebahas alur cerita atau nge-recap drama Act Again yang pernah tayang di JTBC. Langsung aja ya. Drama Act Again merupakan salah satu drama yang tayang di JTBC, diadaptasi dari serial Hollywood dengan judul Seventeen Again yang dibintangi oleh Zac Efron dan Matthew Perry. Rilis pada tanggal 7 September dan berakhir di 10 November 2020. Berjumlah 16 episode dan tayang di hari Senin dan Selasa. Disutradarai oleh Ha Byung-hun yang merupakan sutradara drama Go Back Couple, ditulis oleh Kim Do-yeon, An Eun-bin, dan Choi Yi-ryun. Aktor dan aktris yang berperan di drama ini antara lain ada Lee Do-hyun, Kim Ha-neul berperan sebagai Chung Da-jong, Yoon Sang-hyun, Choi Bo-min, Han So-eun, No Jong-i, Hwang In-yeop, Kim Yuri, Lee Ki-woo, ada Wi Ha-jun dan juga Kim Kang-hyun. Acting Again bercerita tentang kehidupan rumah tangga dari Jung Da-jung dan Hong Dae-ong yang merupakan bintang sekolah pada saat mereka SMA. Hong Dae-ong sendiri adalah atlet basket di SMA Serim yang sangat berbakat dan disukai oleh banyak orang. Sedangkan Jung Da-jung merupakan bintang sekolah dengan wajahnya yang cantik dan juga pintar. Dae-ong yang jatuh cinta pertama kali kepada Da-jung pun akhirnya menyatakan cinta dan mereka pun berpacaran. Nah, pada suatu hari, Da-jung memberitahu Dae-ong bahwa dia hamil. Namun, Dae-ong yang saat itu belum siap dan mengkhawatirkan Da-jung pun, dia bermaksud untuk mengaborsi anak yang ada dalam kandungan Da-jung. Namun, setelah Dae-ong mendengarkan detak jantung dari anaknya yang kembar, Dae-ong pun bertekad untuk bertanggung jawab dan membesarkan mereka, walaupun banyak tantangan yang menentang mereka. Hari demi hari mereka lalui dengan penuh semangat dan perjuangan. Mereka melewatkan masa muda mereka dengan bekerja dan mengurus anak. Padahal kalau merunut dari apa yang terjadi di SMA, harusnya mereka memiliki masa depan yang cerah. Tak sempat mengejar impian mereka masing-masing, Da-jung dengan impiannya menjadi penyiar dan Dae-ong pun menjadi pemain basket nasional. Setelah semuanya semakin dewasa, banyak masalah yang terjadi di antara Da-jung dan Dae-ong. Komunikasi yang kurang baik pun terjadi di antara mereka berdua. Da-jung yang merasa kesal karena Dae-ong yang telah berubah dan tidak mau mendengarkan dia lagi, gerah dengan sikap Dae-ong yang selalu mabuk-mabukan setiap malam setiap pulang kerja. Akhirnya Da-jung pun meminta cerai kepada Dae-ong karena melihat Dae-ong sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Da-jung tidak mengetahui bahwa Dae-ong yang telah kehilangan pekerjaannya pada saat dia meminta cerai. Di tengah keputusasanya, Dae-ong yang berada di lapangan basket Serim berubah menjadi Dae-ong muda yang diperankan oleh Lee Do-hyun setelah memasukkan bola ke dalam ring. Dae-ong muda pun kebingungan dengan apa yang terjadi pada dirinya ya Robun. Dia pun meminta pertolongan kepada sahabatnya Ko Dok-jin untuk membantu dia. Akhirnya nih, mereka memasukkan identitas Dae-ong muda dengan nama Ko Woo-young dan menjadi anak Ko Dok-jin. Ko Woo-young sangatlah mirip dengan Dae-ong muda seperti pinang dibelah dua. Setelah mendapatkan identitasnya, Ko Woo-young akhirnya bersekolah di sekolah Serim bersama kedua anak kembarnya yaitu Hong Sia dan Hong Si-woo. Dimulailah interaksi antara seorang ayah dengan anaknya di sini. Selama ini, Dae-ong yang tidak mengetahui dan mengenal betul hal apa saja yang terjadi terhadap keluarganya, termasuk kedua anak kembarnya. Dengan menjadi teman dari Sia dan Si-woo, Dae-ong mencoba mendekatkan diri dan lebih mengenal lagi kedua anaknya. Setelah dia menjadi siswa di sekolah Serim, dia baru saja tahu bahwa Si-woo anak lelakinya hobi juga main basket. Namun dia mendapatkan aksi bully dari teman-temannya yaitu Gu Ja-sung and the Gang yang diperankan oleh Hwang In-yeop. Sampai akhirnya Dae-ong tahu dan marah besar atas kejadian tersebut.
Deong pun membela Siwoo dan menyelesaikan pembulian itu. Akhirnya Siwoo bisa bermain basket berkat Woo-young yang memberinya semangat dan menjadi teman main basketnya. Siwoo pun tidak merasa kalau misalkan Ko Woo-young adalah ayahnya sendiri. Untuk mengakhiri pembulian yang dilakukan oleh Gu Jasung, Ko Woo-young menantang Gu Jasung bermain basket di lapangan sekolah Serim. Karena memang Ko Woo-young jago dalam bermain basket, dia dan Siwoo pun akhirnya menang dengan skor 4-10. Sementara itu, si A yang melihat itu pun ikut bahagia. Sementara Hong Si-a, anak perempuan dari Hong Deong, ternyata dia menjadi pekerja paruh waktu tanpa diketahui oleh Da-jong dan juga ayahnya Hong Deong. Woo-young atau Deong muda pun syok dan sedih melihat putri yang dia cintai dan sayangi harus bekerja paruh waktu. Dia pun tidak mengetahui alasan apa yang si A punya untuk melakukan kerja paruh waktu. Dia pun berusaha mendekati si A karena si A ini termasuk anak yang defensif terhadap pertemanan. Namun itu tidak mulus, si A sempat menolak dan berpikir yang tidak-tidak. Woo-young yang selalu melihat si A pulang malam pun memberikan sebuah peluit untuk keselamatan putrinya. Benar saja, suatu ketika Hong Si-a yang memiliki fans sasaeng atau penguntit dijegat di sebuah gang. Dan untungnya dia sudah belajar bela diri yang diberikan oleh ibunya yaitu Jung Da-jung. Dia pun bisa membela dirinya dan Woo-young datang untuk menyelamatkan Hong Si-a. Tidak hanya itu ya Robun, dengan menjadi Deong yang muda, Ko Woo-young memperbaiki hubungannya dengan sang ayah. Karena sudah lama semenjak kematian sang ibu, hubungan mereka berantakan. Sang ayah langsung mengenali Deong muda ketika sang ayah menonton Siwoo cucunya bermain basket untuk pertama kalinya. Di sanalah Deong memberikan bahasa isyarat dan sang ayah pun menangis lalu paham bahwa dia adalah Deong anaknya. Deong pun meminta maaf kepada sang ayah atas segala perbuatannya selama ini. Kesalahpahaman antara Deong dan ayahnya pun akhirnya berakhir dengan tangis yang luar biasa haru. Sementara itu, Da-jung hanya tahu bahwa Deong sedang pergi ke Busan untuk urusan pekerjaan. Da-jung pun berusaha melamar pekerjaan di sebuah stasiun televisi sebagai penyiar berita. Karena memang itulah yang dia impikan semenjak dahulu. Dia pun akhirnya diterima karena memang dia memiliki bakat dan juga memiliki paras yang menawan. Sementara juri belum tahu nih umur dari Jung Da-jung dan bahwa Jung Da-jung itu telah menikah. Setelah mengetahui hal tersebut, kepala bagian pemberitaan atau penyiaran menjegalnya dan menurunkan nilainya setelah tahu bahwa Da-jung adalah seorang yang sudah menikah dan memiliki anak kembar yang sudah SMA. Mereka pun menyiapkan rencana untuk membuat Da-jung tidak betah bekerja di situ. Perjalanan karir dari Da-jung pun tidak mulus sampai dia bertemu dengan pemain bisbol terkenal Korea yakni Ye Ji-hoon yang diperankan oleh Wi Ha-jun. Ye Ji-hoon pun jatuh hati kepada Da-jung. Namun tentu saja Da-jung yang baru bercerai masih memiliki banyak kenangan manis ditambah Deong muda atau Ko Woo-young mengingatkannya pada Hong Deong. Lama-kelamaan Hong Deong pun makin paham dan mengerti dengan keadaan keluarganya bersama Da-jung. Dia sangat ingin kembali menjadi dirinya yang sekarang sebelum semuanya terlambat. Deong pun pergi ke lapangan Serim di akhir episode dan berusaha memasukkan bola basket ke dalam ring. Namun sudah beberapa kali dia memasukkannya tetap saja tidak berhasil. Da-jung yang sudah mengetahui bahwa Ko Woo-young adalah Deong, mereka pun bertemu. Akhirnya mereka kise-kise. Namun Da-jung menyalahkan dirinya sendiri bahwa karena Da-junglah Deong tidak bisa menjadi pemain basket seperti yang Deong impikan. Menurut Deong, Da-junglah yang memberikan kesempatan kepada dirinya selama 18 tahun adalah hal yang sangat berharga bagi Deong. Dia menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan tidak sedikit pun menyesal atas apa yang sudah dia ambil. Da-jung adalah cinta pertama Deong dan sekaligus adalah cinta terakhir Deong.
Di akhir episode nih, mereka pun akhirnya meminta restu kepada kedua anaknya yaitu Hong Si-a dan Hong Si-woo untuk menikah kembali. Karena ya emang Dajung itu adalah segala-galanya bagi Daeyeon. So, happy ending ya Robun. Dari drama Acting Again ini, kita memiliki banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya nih Robun. Kalau menurut Nana nih, hikmah dari drama ini yang pertama adalah keluarga adalah segala-galanya. Apapun masalahnya sebaiknya dibicarakan dan jangan saling menutupinya. Apalagi menganggap semuanya baik-baik aja. Intinya komunikasikan dengan keluarga. Yang kedua, pacaran. Pacaran juga jangan melampaui batas karena ketika kita melampaui batas itu semua akan merusak rencana yang telah kita buat. Yang ketiga, orang tua merupakan cerminan dari anaknya. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban dari keegoisan kita sebagai orang tua. So, drama ini sangat menarik ya buat ditonton. Jadi bagi Yorobun yang belum nonton, bisa langsung dimasukin ke bucket list drama Korea yang akan kalian tonton. Selamat menonton ya Robun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gumawo, annyeong dari Mas Kunang Kunang.